Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan mereview sebuah barang yang sudah cukup lama saya miliki. Ini sudah berumur lebih dari 1 tahun ya teman-teman, karena pada saat itu saya membelinya pada sekitaran tanggal 5 Mei tahun lalu, tahun 2022, dan saat ini itu udah tanggal 28 Mei tahun 2023. Artinya barang ini sudah berumur lebih dari 1 tahun ya teman-teman, dan oleh karena itu kita akan lihat seperti apa kualitas dan performa dari barang ini setelah berumur lebih dari 1 tahun. Dan barangnya adalah Simbada CST 3000N Plus. Dan ini dia teman-teman barangnya, speaker Simbada CST 3000N Plus yang saya beli di tahun lalu, tahun 2022 ya. Dan kalau teman-teman ingat pada video tersebut, video unboxing ya, itu saya pernah mengatakan bahwa saya akan mereview barang ini. Namun ya kenyataannya pada saat itu hingga sampai saat ini saya belum sempat untuk mereview barang ini ya teman-teman. Dan karena kebetulan umurnya itu sudah mencapai 1 tahun, ya saya berpikir kenapa tidak saya buat saja begitu untuk video reviewnya saat ini ya teman-teman, setelah 1 tahun pemakaian. Dan untuk barangnya seperti ini teman-teman, sudah sangat jarang saya pakai. Seperti ini ya, sudah berdebu. Ini karena memang ya rumah ini sudah ditinggalkan agak cukup lama ya teman-teman, karena saya sudah selesai kuliah, jadi saya pulang ke rumah saya dan speakernya juga di sini terus. Sudah cukup lama tidak dihidupkan, mungkin sekitar 2 bulanan lebih ya teman-teman. Dan mungkin ya seperti itu untuk kondisinya, berdebu. Kita lihat dulu ya satu demi satu. Seperti ini, sudah banyak sekali debu teman-teman. Dan ya ini untuk kabelnya masih saya ikat seperti ini ya teman-teman, karena ya ini kabelnya kepanjangan. Saya pikir kalau dilepas nanti ya untuk apa, bakalan apa ya, membuat banyak kabel berserak gitu. Saya nggak suka teman-teman kalau banyak kabel berserak. Dan ini di video pertama, di video unboxing itu saya bertanya-tanya dalam hati ya, ini kabel apa dan fungsinya untuk apa, dan terjawab dari teman-teman semua yang menonton video tersebut mengatakan bahwa kabel ini adalah kabel untuk radio FM ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah memberitahu bahwa kabel ini fungsinya apa. Dan seperti itu, ini untuk panel-panelnya masih bagus semua ya, karena memang jarang dipakai speaker ini. Dan banyak saya lihat di ulasan toko dari Simbada ini, untuk produk CST 3000N Plus ini katanya kualitasnya kurang begitu bagus atau kurang begitu memuaskan, entah itu dari segi suara ataupun dari segi powerful dayanya ya. Ada yang bilang untuk dayanya itu kurang bagus, dan ada yang bilang kualitas dari subwoofernya itu nggak begitu bagus, nggak begitu nendang, nggak begitu bulat suaranya, apalah banyak lah ya. Dan untuk speaker satelitnya ya bagus-bagus saja. Intinya speaker ini katanya didominasi cuman oleh suara dari speaker satelit 2 ini ya, tidak untuk subwoofernya katanya. Tapi saya nggak tahu teman-teman, karena di toko officialnya itu saat ini mereka sudah menjual versi terbaru dari Simbada CST 3000N Plus ini, setahu saya. Tapi dari yang saya lihat, bedanya itu cuman ada di speaker satelit yang memiliki lampu RGB ya, lampu RGB di bagian atas dan bawahnya ini. Ya cuma itu sih bedanya. Kalau dari yang saya lihat, saya nggak tahu juga untuk kualitas suaranya seperti apa, karena saya belum punya barangnya teman-teman. Mungkin suatu saat saya akan beli lagi jenis yang sama dan kita akan bandingkan, mungkin ya, saya nggak tahu kapan. Dan oh ya, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, video unboxing, silahkan teman-teman lihat di sudut kanan atas di sini, atau teman-teman bisa cek di link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita hidupkan kembali my speaker. Masterpiece sekali ya speaker ini, menemani saya membuat tugas, skripsi dan sebagainya. Kita langsung hidupkan. Dan ini sudah saya sambungkan ke stop kontak, ke terminal ya. Kita langsung saja hidupkan teman-teman. Naikkan volume. Dan seperti biasa dia langsung masuk ke mode Bluetooth ya. Ini adalah mode Bluetooth. Dan kita akan coba sambungkan saja. Dan ya, bagi teman-teman yang tidak percaya, mungkin ada yang bilang, emang beneran ini udah tanggal 28 Mei pada saat membuat video ini, tahun 2023. Jangan-jangan ini diambil jauh sebelum itu.
Oke, kalau teman-teman tidak percaya, ini Sunday 28 Mei ya, tahun 2023 teman-teman. 28 Mei 2023 ya. Saya membuat video ini, usia dari speaker ini sudah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun 1 bulan. Kita anggaplah 1 tahun ya. Dan oke, kita langsung sambungkan saja teman-teman. Kita coba dulu dari Bluetooth. Dan itu sudah tersambung, lampunya berhenti, kelap-kelip, dan sudah menyala, tidak kelap-kelip lagi. Ini kita naikkan sedikit ya teman-teman. Kita akan lihat seperti apa performanya setelah usianya sudah 1 tahun lebih. Apakah masih powerful atau tidak ya. Oke, perlu saya ingatkan kembali di sini bahwa penilaian saya ini sifatnya subjektif ya teman-teman. Karena memang ya untuk musik itu preferensi masing-masing ya teman-teman. Jadi ada yang suka mungkin bassnya kuat, ada yang suka mungkin di treble-nya kuat, ada yang suka mid-nya kuat, atau ada yang suka di high-nya kuat. Seperti itu ya teman-teman. Karena memang tiap orang itu memiliki seleranya masing-masing. Dan ini penilaian saya. Tentu saja ini sifatnya subjektif. Kalau teman-teman setuju, silahkan. Tidak setuju, ya nggak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, ini kita langsung saja coba putar lagu. Masih iklan ya teman-teman. Fleksibel belanjanya. Ini untuk kualitas suaranya. Apakah teman-teman bisa mendengarnya dengan jelas? Yang katanya subwoofernya itu kurang bulat suaranya, saya kurang setuju ya. Karena dari yang saya dengar sendiri, ini sangat balance suaranya. Low-nya dapat, dan mid serta high-nya itu juga nggak hilang ya. Saya nggak tahu gimana orang-orang mengatakan bahwa kualitas dari woofer atau subwoofernya ini nggak begitu bagus. Karena menurut saya ini sudah ya sangat lumayan lah ya untuk kelas harganya. Mungkin mereka menaruhnya itu nggak di atas, ya nggak, kalau dari yang saya lihat ya di ulasan itu tidak ditaruh di atas meja. Seharusnya ini naruh speaker subwoofernya ini yang utama ini ya teman-teman, lebih bagus itu di atas meja. Karena untuk bagian speakernya itu sendiri menghadap ke bawah, jadi dia menghentak bagian dasarnya ini ya, dasar surface dari tempat dia berdiri. Nah, kenapa kita menggunakan meja kayu terutama? Karena meja ini memiliki sifat penghantar getaran yang baik ya gitu ya, dibanding kita meletakkannya di atas keramik ataupun semen dan sebagainya ya. Itu setahu saya. Karena untuk subwoofer ini memang lebih bagus ditaruh di atas meja ya teman-teman, seperti itu. Kita naikkan lagi. Dan ini untuk di bagian HP-nya. Ini sudah penuh. Kalau penuh seperti ini ya. Dan ini kita kurangi dikit. Tadi seperti ini ya. Oke ya teman-teman, kalau itu tadi kita menggunakan Bluetooth. Kali ini kita akan coba menggunakan aux kembali. Apakah kualitas dari aux-nya akan lebih kuat suaranya dibandingkan ketika kita menggunakan Bluetooth? Saya nggak tahu. Kalau dulu ya, pada saat pertama kali membeli itu, ya dari yang saya lihat dan yang saya dengar, memang untuk aux-nya ini akan lebih bertenaga ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu volume yang begitu tinggi, suaranya udah lumayan kuat, udah lumayan kencang gitu. Dan ini sudah saya sambungkan. Nih, Bluetooth-nya saya matikan. Ya, sudah terhubung ya. Kita coba lagi. Dan ternyata sama saja ya teman-teman. Malah menurut saya ini berkurang, lebih kuat menggunakan Bluetooth ya. Saya nggak tahu kenapa dia sudah berbeda. Apa karena mungkin
umur saya nggak tahu juga ya, tapi kelihatannya nggak begitu jauh ya. Kalau penuh seperti ini pada saat volume maksimal ya, ini kita turunkan lagi. Dan ya dari yang saya dengar memang untuk AUX-nya ini mungkin sama lah ya, agak sedikit sekali, tapi perbedaannya dengan Bluetooth tadi. Dia lebih gimana ya, dengan volume yang sama itu suara yang dihasilkan berbeda kekuatannya ya. Namun untuk balance dari suaranya itu masih tetap sama ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya. Kita sudah mendengar kualitas suara dari speaker yang sudah berumur 1 tahun ini, Simbada CST 3000N+. Dan mungkin kalau teman-teman masih berminat ya, saya akan cantumkan kembali linknya di deskripsi video di bawah ini. Dan bagi teman-teman semua juga yang belum melihat video unboxingnya, silahkan ditonton terlebih dahulu di link deskripsi video ini ya teman-teman. Dan kalau saya ditanya apakah speaker ini masih tetap recommended setelah melihat performanya selama 1 tahun ini, ya menurut saya ini masih fine-fine dan oke-oke aja ya. Karena memang untuk kualitas harganya itu cuma 300.000, kita mendapatkan sebuah speaker dengan subwoofer yang cukup bertenaga. Dan juga ini speaker satelitnya, wow, luar biasa. Saya salut dengan speaker satelit ini, dengan ukurannya yang hanya 3 inci, namun kualitas suaranya mampu menghandle mid dan high-nya itu sangat bagus ya. Saya acungi jempol untuk kedua speaker satelit ini. Rating saya untuk speaker ini dengan umurnya juga yang sudah 1 tahun masih bisa bertahan, dan kualitasnya seperti ini. Tidak ada satupun jack ataupun port yang bermasalah ya. Untuk jack 3,5 mm nya ini masih sangat-sangat bagus, belum ada kendor dan apalah ya, semacam agak longgar seperti itu. Dan untuk port RCF-nya ini juga masih sangat bagus juga. Ini walaupun sudah nampak kayak bengkok gini, tapi masih aman ya teman-teman. Ini juga jarang saya lepas pasang, makanya dia masih bagus sekali. Oke ya teman-teman semua, mungkin cukup segitu dulu untuk video review kali ini. Mungkin sedikit panjang. Saya sangat rekomendasi produk dari Simbada yang satu ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Yo!